Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam bab ikrar atau pengakuan. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa yasihu dan sah al istisna'u apa istisna atau pengecualian bil ikrori di dalam pengakuan ida wasolahu bihi. Ida apabila wasolahu apabila menyambung siapa mukir hu pada istisna bihi dengan mustasna minhu. Maksudnya adalah ai wasola al mukiru al istisna'a bil mustasna minhu. Maksudnya menyambung al-mukiru siapa yang orang yang berikrar al-istisna'a pada pengecualian bil mustasna minhu dengan yang dikecualikan. Jadi kalau di ilmu nahu itu ja'al qaumu illa zaidan. Nah, zaidan ini istisna, mustasna minhu adalah al-qaumu. Nah, ini di ilmu nahu. Nah, contoh di dalam pembahasan ini adalah nanti ada keterangan di belakang. Jadi sah orang itu berikrar dengan menggunakan istisna. Misalkan saya Jahid, saya mempunyai tanggungan hak yang harus saya berikan kepada Zaid itu 10.000 kecuali 3.000. Nah, itu sah boleh di dalam bab ikrar ini. Nah, kita lanjut lagi, nanti ada contohnya di belakang. Fa'in pasola apabila memisah bainahuma di antara keduanya biksukutin dengan diam. Jadi apabila memisah orang ini memisah fasola ini memisah siapa mukir bainahuma di antara keduanya istisna dan mustasna minhu bisukutin dengan diam au kalamin kasirin atau pembicaraan yang banyak ajnabiyin yang asing, artinya pembicaraan yang lain. Dorwo maka berbahaya. Artinya berbahaya ya dia tidak tidak sah ya, seperti itu. Jadi jika ia memisahkan antara keduanya dengan diam yang lama, artinya istisna dengan mustasna minhu, dia pisah dengan diam yang lama secara uruf atau ucapan yang lain ya, yang tidak ada hubungannya, maka hukumnya tidak sah. Nah, doro ini tidak sah. Kemudian amma sukutu al yasiru, adapun diam yang ringan yang sebentar, kasak tati tanafusin, seperti diamnya bernapas. Jadi diamnya hanya bernapas. Fala yaduru, maka tidak berbahaya. Artinya tidak berbahaya di sini tidak berpengaruh, tidak berpengaruh. Jadi pemisah yang berupa diam sebentar seperti diam untuk mengambil napas, maka hukumnya tidak berpengaruh. Kemudian wa yashtaratu, dan disyaratkan aidon juga fil istisna'i, di dalam istisna, di dalam pengecualian alla yastagriqa, apa tidak menghabiskan apa istisna al mustasna minhu pada mustasna minhu. Nah, di dalam istisna juga disyaratkan harus tidak sampai menghabiskan mustasna minhunya. Nah, fa'inis tagroko, kita lanjut dulu. Fa'inis tagrokohu, maka jika menghabiskan apa istisna hu pada mustasna minhu nahu. Nah, di sini contohnya ialah seperti contoh li Zaidin, bagi Zaid, alayya atasku, asyrotun adapun 10, illa asyrotan kecuali 10, dorro maka berbahaya apa istisna. Nah, jadi di sini jika sampai istisnanya menghabiskan
Mustasna minhunya seperti ucapan Zaid, memiliki hak pada diriku 10 kecuali 10. Maka hukum istisnanya ialah tidak sah. Jadi saya mempunyai hutang Zaid 10.000 kecuali 10.000. Nah, ini tidak boleh, tidak sah. Artinya 10.000 kecuali 10.000 berarti 0. Jadi istisnanya jangan dihabiskan. Jadi jangan dihabiskan. Bolehnya saya mempunyai saya mempunyai hutang kepada Zaid 10.000 kecuali 3.000. Nah, berarti kan 7.000. Nah, ini boleh. Kemudian wahwa adapun ikrar, ai al-ikraru maksudnya adalah pengakuan fi halisihati, di dalam keadaan sehat, wal marodi, dan di dalam keadaan sakit, sawaun ialah sama. Ikrar di dalam sehat dan sakit itu hukumnya sama saja. Artinya orang yang berikrar ini maupun dalam keadaan sehat dan sakit tidak berpengaruh. Tetap hukumnya sama. Kemudian hatta lau aqarra, sehingga andai kata berikrar, syahsun siapa seseorang, fi hatihi, di dalam sahnya syahsun, bidainin dengan hutang li Zaidin pada Zaid, wa fi marodihi, dan waktunya sakit, maksudnya di waktu sakitnya syahas, bidainin dengan hutang li Umaro pada Umar, lam yuqaddam, niscaya atau maka tidak didahulukan al-iqraru, apa pengakuan, al-awalu yang awal, wahina izin, dan ketika itu lam yutaqaddam, maksudnya dan ketika itu tidak didahulukan, fayuksamu, maka dibagi al-muqarru bihi, apa yang sesuatu yang diakui, bainahuma, di antara keduanya, Zaid dan Umar, bisawiyati, dengan sama. Jadi seandainya ada seseorang yang ikrar saat sehat bahwa ia memiliki hutang pada Zaid, dan saat sakit ia mengaku juga bahwa memiliki hutang pada Umar, maka pengakuan yang pertama tidak didahulukan. Dan kalau demikian, maka barang yang diikrari harus dibagi di antara keduanya. Jadi seperti itu. Ketika misalkan di dalam seseorang ini, misalkan si Zaid waktu sehatnya berikrar, saya punya hutang kepada si Umar 30.000. Kemudian di waktu sehat, tadi sakit, sekarang di waktu sehat, dia juga mengatakan saya mempunyai hutang kepada Budi 30.000. Nah, maka jangan didahulukan. Yang pertama, tetap harus dibagi ke keduanya. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.